Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma ati nufusana taqwaha ya Allah wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya arhamar rahimin irhamna ya karim birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Berkahi majelis ini ya Allah, jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami, jadikan majelis ini menguatkan amal soleh kami, jadikan pertemuan ini membuat hidup kami istiqomah ya Allah, akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Ya Allah, dilihat dulu wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah banyak masalah. Jadi ini ada permintaan, tolong katanya diulang lagi tentang 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Sekali lagi kita harus siap ya. Yang pertama siap. Apa siap? Hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Kita harus siap menghadapi yang cocok, dan kita juga harus siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Mana rencana yang terbaik? Rencana kita, rencana Allah. Mana yang akan terjadi? Rencana kita, rencana Allah. Ya sudah, kita punya rencana adalah amal soleh. Kita punya keinginan yang baik, kita berusaha yang baik, tapi kita harus siap bahwa Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Silakan punya keinginan yang baik, silakan kejar cita-cita yang baik, tapi kita harus siap bahwa yang terjadi belum tentu yang sesuai keinginan, dan itu tidak apa-apa. Tidak harus semuanya cocok dengan keinginan kita. Kalau yang kita inginkan bisa membahayakan dunia akhirat, untuk apa? Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sotoy ya, jangan sok tahu. Tenang saja. Bagaimana kalau kejadiannya nggak cocok? Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ingat tadi rumusnya, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka bahwa Allah lebih mencintai kita dibanding kita cinta ke diri sendiri. Karena yang menciptakan kita Allah. Kalau kita orang beriman, Allah tuh sayang sekali. Apapun nanti yang Allah takdirkan, Allah sudah mengukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Selalu berbaik sangka. Siap ya, siap lancar, siap macet, siap lulus, siap tidak lulus. Kalau bertanding siap menang, siap tidak menang. Kalau ngelamar siap diterima atau tidak. Ya begitulah hidup. Kita di kantor siap ketemu orang yang baik ke kita, ada orang yang tidak baik ke kita. Siap ada yang memuji, siap ada yang menghina. Pas mau makan siap makan enak, siap nggak enak. Itulah hidup ya. Kita tidak boleh mengunci diri hanya dengan yang kita inginkan. Jangan, nanti banyak kecewa. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi, kalau sudah terjadi kita harus terima, dan nggak diterima juga sudah terjadi. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir, Allah ridho. Dalilnya begini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Idza asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan kalau begini akan begini, kalau begini, kalau begitu akan begitu. Tidak boleh seandainya begini akan begitu. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir. Inilah yang ditentukan Allah, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amal syaitan, membuka pintu tipu daya setan. Seandainya tadi nggak pergi, nggak celaka, nggak bisa. Kita akan ada kejadian musibah itu, makanya kita pergi. Coba kalau tadi kamu di tengah gelasnya nggak akan pecah. Enggak, karena gelas itu udah waktunya pecah, makanya ke pinggir ya. Kita boleh mengevaluasi, tapi terima dulu takdir. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, gepuk, sate marangi dan sebagainya ya. Pokoknya move on. Apa? Kalau tidak bisa move on, maka kita sering berkelakuan on ya, tidak boleh sembarang bicara. Lanjut. Terima takdir apapun. Faman rodiya falahu ridho. Inna uzmal jazai ma'a uzmil balai. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah sebanding dengan besarnya cobaan. Makin berat cobaannya, makin besar pahalanya. Jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan cobaan, bala kepada kaum itu. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakhito, barang siapa yang marah kepada Allah, tidak menerima takdir, Allah pun marah kepadanya. Dengar ya, kita ini milik Allah, sesuka Allah. Mau diapain aja diri kita, sesuka Allah. Pasti baik kok, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Dari dulu juga kita error, selalu diberikan yang baik. Apalagi kalau kita baik betulan. Nah, hadirin sekalian, jadi terima. Yang membuat kita menderita itu tidak mau nerima takdir, tidak mau nerima episode yang ada. Terus yang mana lagi? Ingat teori genteng jatuh kena jidat. Kemudian kita mengatakan, saya tidak terima.
Nggak mungkin, karena tanda terimanya sudah ada, yaitu benyut ya. 3, yang ketiga jangan mempersulit diri. Ulangi sekali lagi yang mantap ya, jangan dipersulit, karena semua yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah. Allah tahu keadaan kita dibanding siapapun. Allah sudah janji tidak akan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik perintah-perintah Allah maupun cobaan. Karena kalau di luar kemampuan kita jadinya zolim. SD dikasih ujian, pelajaran SMA, ini guru zolim. Karena dia tidak akan bisa mengerjakan, bukan ujian. Ujian sudah diukur. Oleh karena itulah tetap berbaik sangka ke Allah ya. Ini ujian sudah diukur oleh Allah. Jangan dibuat ribet, jangan didramatisir. Tetap cool. Cool. Keep cool, tenang, hadapi, tenang saja ya. Semua ujian yang menimpa, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada waktunya semuanya, ada waktunya. Tidak ada sesuatu pun yang di luar pengetahuan Allah, di luar perhitungan Allah. Tenang. Jangan emosi. Tahu emosi? Ambek-ambekan. Tenang, hadapi. Hadapi, hayati, nikmati. Semuanya untuk kebaikan kita. Walaupun berat, walaupun pahit, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di sana. Saya difitnah, pasti ada kebaikan. Saya bangkrut, ketipu, pasti ada kebaikan. Saya ditipu, pasti ada kebaikan. Bagi orang beriman, semua kepahitan itu ada hikmahnya. Oh, kayak yang kurang senang dengar ceramah ini. Beneran hadirin, ada kebaikannya. Walaupun nyesek, pahit, ada kebaikan di sana. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin ke Allah, beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hati kita. Bagaimana pelajaran apa yang bisa diambil, hikmahnya apa sih yang Allah inginkan dari kejadian ini. Kalau kita udah terbuka hikmahnya, udah nggak berat lagi. Udah nggak berat. Berat itu karena kita tidak mengerti. Ada suatu saat mau jemput di sebuah negara, mau jemput ceramah, mobilnya rusak. Aduh, gerek mahal, memperbaiki mahal. Ketika disebut, ibu beruntung. Kenapa beruntung? Mobil mogok. Berarti ibu jadi jalan rezeki bagi yang punya derek dan yang punya bengkel. Mereka perlu untuk biaya rumah, biaya ngontrak, dan ibu kepilih bisa nolong mereka. Oh gitu ya, langsung bahagia. Kejadiannya sama, tapi kalau udah paham hikmah beda. Menjelang menikah batal, asalnya sedih, doanya apa?
Saya doa minta yang terbaik. Nah, yang kemarin mau menikahi belum sesuai yang terbaik menurut Allah. Tapi kenapa undangan sudah dibuat, catering sudah dipesan, aula sudah dibayar? Ya, ini untuk lebih sempurna ujiannya. Allah melihat semua ini. Kalau kita ridho dengan ujian, nanti Allah akan kasih. Daripada jadi kemudian dizolimi, mendingan batal sebelum daripada batal sesudah. Benar? Makanya berat ringannya itu kalau kita sudah makin mengerti ya, bahwa ini takdir Allah pasti baik, sudah diukur oleh Allah dan ada waktunya semuanya. Jangan didramatisir. Saya disakitin orang, orang itu ngejelek-jelekin saya. Itu cetek. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa harus sakit hati? Nabi aja dihina, difitnah. Iya, tapi kan itu Nabi. Ya udah, kalau nggak mau dengar jawaban. Emang hidup kayak gini. Nggak mungkin semua orang suka ke kita, dan kita tidak usah berusaha agar semua orang suka ke kita. Nggak bisa. Kita tuh hanya berusaha jadi orang yang disukai Allah. Ada yang seneng, ada yang biasa aja, ada yang tidak suka. Semuanya sama ladang amal. Benar? Maaf, saya disebut monyet. Ya udah, kita monyet bukan? Ya udah, tinggal jawab aja, bukan. Kenapa harus nonjok kan? Makasih Ustaz, jazakallah khair. Saya mohon maaf ya, boleh minum? Ya, boleh lah, ini kan punya saya. Maaf, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, sunahnya 3 kali tegukan. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Jadi air yang masuk ke tubuh itu diapit oleh nama Allah. Bismillah. Ini air bertasbih kepada Allah. Kita harus juga bertasbih. Punten, nanti misi terdupak ya. Sampai di mana barusan? HHN, hadapi saja, ngalir sajalah ya. Tidak usah ditunggu-tunggu. Kapan ya? Kapan? Jadi lama. Gini rumusnya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti berakhir. Malam pasti berganti jadi siang. Dekatnya siang adalah pekatnya malam. Siang itu ada waktunya, tidak usah ditunggu. Dipaksa juga nggak bisa. Kalau lagi gelap malam tahajud, jadi gelap itu bisa dinikmati. Kalau kita memang episodenya sedang diuji, ya jalanin saja, nikmati. Ada penggugur dosa di sana. Jelas hadirin? Oh gimana nih? Shh, terima, jalanin saja, mengalir saja. Allah melihat kok apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita pedihnya, sengsaranya, semuanya Allah udah tahu. Rasa sakitnya tidak ada satupun, tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Allah maha dekat, kita tidak pernah sendirian. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu pedihnya hati, Allah tahu sakitnya ketika kita sakit ya. Allah tahu semuanya yang sedang terjadi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala-galanya. 4. Apa yang keempat?
evaluasi. Nah, seperti batuk ini harus ridho dan enggak ridho. Kenapa? Harus ridho. Karena leher bukan punya saya. Kalau leher ini punya saya larang. Psst, jangan batuk. Enggak bisa. Ya, saya terima batuk ini. Udah gitu evaluasi kenapa. Nah, masuk ke An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang padamu dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan yang menimpa pada kita itu adalah dari dirimu, perbuatan dirimu sendiri. Artinya kalau ada nikmat apapun bentuknya pasti itu dari Allah. Kalau ada kepahitan, musibah, galau, gelisah, sakit, apapun bentuknya famin nafsik, dari dirimu sendiri. Surat apa barusan? An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah mengampuni. Kalau tiap dosa dibalas kita udah nggak bisa apa-apa, babak belur. Sebagian besar oleh Allah diampuni. Dikit-dikit aja lah. Jadi kalau nanti sedang galau, istighfar. Kalau ada yang menghina, istighfar. Kalau kita lagi kesulitan uang, istighfar. Kenapa? Karena aneka bentuk kepahitan yang menimpa kita, kalau merujuk ayat yang tadi adalah diundang oleh dosa kita sendiri. Pertanyaan, punya dosa tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, pertanyaannya berapa kali kita istighfar sehari? Dosanya terus menerus dibuat, istighfarnya sedikit. Nah itu, tabungan itu balik ke kita. Mungkin dalam bentuk gelisah, mungkin ada yang marahin, mungkin ada jatuh, mungkin jadi sakit gigi, mungkin jadi difitnah, mungkin jadi kehilangan barang, padahal kita tidak salah tapi kita disalahkan. Semua itu obatnya adalah istighfar. Jangan mencari kambing hitam, sebab kambing paling hitam adalah kambing, ya. Saya menyebut diri kita, nggak mau saya menyamakan diri dengan the black kambing, ya. Sebetulnya saya mau ngebodor, tapi bakal dicatat bodor ini oleh malaikat. Astagfirullah. Ceramah yang semalam jadi kepikiran terus. Enak jadi pendengar mah nggak ngomong. Saya kalau diam di sini duduk sambil diam terus jadi masalah. Yang penting setiap perkataan jadi amal. Lanjut. Jadi gimana dong kalau nanti ada masalah? Istighfar. Dompet hilang, uang hilang. Oh ya, saya jarang sedekah, sedekahnya sedikit, tidak bayar zakat. Apapun yang menimpa kita, tariknya kepada ini diundang oleh dosa saya. Ampun ya Allah. Tiba-tiba dimarah orang tua, ya udahlah, nggak usah mikirin orang tua marah, dengar, perhatikan. Tapi dosa saya nih, dimarah oleh guru misal, astagfirullah. Bapak dimarah oleh istri, nggak usah mikirin dosa istri, kekurangan istri, astagfirullah. Pasti dosa saya nih. Mungkin dosa yang langsung, mungkin bapak tidak salah, tapi ada dosa-dosa yang lain.
yang dilakukan yang tidak ada kaitan dengan ini, itu tetap aja baliknya dari berbagai kepahitan. Terakhir, yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong. Ulangi sekali lagi. Kenapa? Karena selain Allah tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Di semuanya tidak ada daya kecuali Allah yang memampukan. Dalilnya apa? Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia. Jadi kalau oleh Allah kita ditakdirkan sedih, tidak ada yang membuat kita bisa bahagia selain Allah. Allah menghujamkan ke hati kita gelisah, tidak ada yang menenangkan hati selain Allah. Allah menguji kita dengan sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Allah menguji kita dengan ketipu, rezekinya habis, tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada, pokoknya tidak ada. Mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah, memelas kepada siapapun, tidak bisa. Hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya Allah. Semua makhluk bergabung mau nolong kita, kalau Allah tidak izinkan, gak kejadian. Maka berhentilah berharap dari siapapun. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Hanya tinggal bulat saja hati ini ke Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Selama ini kita berharapnya ke selain Allah. Coba kalau ada sakit, apa yang kepikir? Obat, dokter, kan? Ya, semua pikirnya hanya selain Allah. Kalau ada sesuatu, pasti yang dipikirnya, menyelesaikannya hanya mengandalkan selain Allah. Gak bisa. Termasuk ikhtiar. Ikhtiar itu adalah amal soleh, bukan sumber pertolongan Allah. Kita ikhtiar adalah amal soleh, tapi yang menolong adalah Allah. Jadi kalau kita sakit, yang pertama diingat siapa? Allah. Ini badan milik Allah. Ini sakit dengan izin Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Terus kita berangkat ke dokter sebagai ikhtiar supaya Allah ridho. Perkara sembuh atau tidak, Allah yang menentukan. Kita makan obat, obat nggak bisa menyembuhkan. Obat hanya ikhtiar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minum obat ini sebagai ladang amal saya. Ikhtiar, hanya Engkau yang menyembuhkan. Demi Allah, obat ini tidak menyembuhkan sama sekali. Bismillah. Semoga jadi amal soleh. Ya, tenang saja. Ini obat mahal, ya sudah bagi-bagi rezeki dengan apotek, tukang obat, pabrik obat. Jangan kecil hati. Begitu? Gimana kalau sudah ikhtiar? Saya kok masih belum ditolong? Ikhtiar itu pun pertolongan Allah. Kita doa, kita ikhtiar, kita doa, kita pasrahkan. Kapan bentuk pertolongannya, seperti apa, udahlah, itu Allah udah tahu yang terbaik. Tugas kita itu bukan ngatur Allah. Tugas kita itu untuk meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan doa,
lalu pasrahkan ke Allah. Allah yang lebih tahu kapan waktunya sembuh, kapan waktunya lunas utang. Gak usah rewel, saya sudah ikhtiar kok gak terkabul aja. Ya itulah namanya tidak sabar. Tenanglah, Allah sudah tahu semuanya. Di Palestina sekarang ada lagi ancaman, tapi tidak. Orang-orang yang yakin kepada Allah, ya saya ngomong begini karena kita aman ya, tetapi di tempat yang terancam, yang kuat iman tetap akan yakin tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah. Sok aja itu mau mengancam, itu mau mengancam, kita mah deketin Allah aja terus. Kita ini milik Allah, gak ada yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Kita ini milik Allah, semua kejadian ada dalam kekuasaan Allah. Gitu. Gimana ya, saya dapat jodoh enggak? Gak tahu ya. Gimana? Terima takdir, masa penantian. Saya tuh nggak seneng mendengar kata jomblo tuh kayak gimana, enggak. Tapi namanya masa penantian ya. Emang episodenya begitu. Gimana dong kalau belum punya jodoh? Manfaatkan, syukuri. Mumpung punya waktu banyak buat belajar, waktu banyak untuk ibadah, waktu banyak untuk berbakti ke orang tua. Allah lihat keadaan kita setiap waktu. Allah juga udah tahu lah, takdir pengen nikah juga itu Allah yang naruh di hati. Kalau dibuat nggak ada rasa, lempeng aja. Misalnya akhwat lihat ikhwan kayak lihat beton gitu, kan adanya fall in love. Tahu fall in love? Dilarang parkir, bukan ya. Ada rasa ingin, itu kan dari Allah juga, nggak dibuat datar ini. Kembalikan ke Allah segala-galanya. Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Makanya Allah terus, karena semuanya juga milik Allah. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Makanya tahajud itu semangat hadirin, karena itu pertolongan Allah. Baca Quran semangat, zikir semangat. Ini mah ke Allahnya sisa keinginan banyak, tapi ke Allahnya zikirnya sisa ngobrol, ngaji sisa medsos, sedekah sisa jajan, tahajud sisa ngorok ya. Terus Allah ngelihat ini, kita yang lain-lain serius, yang lain-lain dipikirkan, ke masjid males, giliran sholat nggak mau di saf yang paling utama. Ya kitalah yang membuat hidup kita menderita. Ada pertanyaan silakan. Apa nanya lagi? Perasaan kemarin udah. Sebentar ya Pak, sambil disiapkan mikrofonnya. Ada dari medsos, kita bagi-bagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ceramah tadi menarik nafas. Ya itu memang yang sangat benar. Hanya memang buat saya pribadi itu, kenapa kok memahami itu benar, memahami itu manfaat, tapi sering kumat nggak bisa melaksanakan. Bukan berat, tapi mungkin tidak mudah ya untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Itu mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sekali ceramah soleh sedunia, kasihan penceramah. Jadi begini Pak, ini baru satu tahapan.
memahami itu ya. Kan ada yang cuman dengar ceramah itu, ada yang berusaha paham. Ini aja udah beda poinnya. Ada yang datang ke majelis taklim, dengar dah aja, tapi insya Allah mudah-mudahan ada pahalanya. Tapi oh iya ya, oh ayat itu ya, benar-benar, oh iya saya harus. Nah itu beda lagi hasilnya. Nanti sesudah ini ada namanya riyadoh Pak. Bapak harus melatih diri dengan sungguh-sungguh, namanya mujahadah. Nah ini Al-Ankabut 69. Ini goalnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, tahajud berjuang, semuanya diperjuangkan, sedekahnya berjuang, datang ke majelis taklim berjuang, lagi jengkel berjuang menahan marah. Nah ini poinnya di sini, nanti Allah yang menanamkannya. Nah banyaknya itu agak kurang. Ada yang semangat ke majelis taklim, ada banyak, tapi semangat mujahadah, mengalahkan nafsu, mengamalkan ilmu, itu tidak sebanyak yang datang ke majelis taklim. Sehingga ada yang menyebut ya gitu, yang berubah cuma seragamnya, tapi kelakuannya perlu effort lainnya. Dan jangan lupa setan itu Pak menghalang-halangi kita untuk tidak datang ke majelis ilmu. Kalaupun dapat ilmu dibisiki supaya malas mengamalkannya. Kalaupun mengamalkan tetap dibisiki supaya ria, supaya ujub, tetap aja dikacaukan. Begitu Pak. Jadi harus berjuang syariatnya, harus doa juga yang sangat penting. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini doa pendek tapi paten, supaya dimudahkan bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Silakan medsos. Cek bismillah. Izin A dari Instagram. Assalamualaikum A. Bagaimana menghadapi anak-anak muda yang merayakan Valentine Ustadz? Terima kasih banyak. Anak-anak muda yang merayakan hari Valentine Ustadz. Apaan Valentine? Hah? Itu yang pacaran-pacaran gitu ada harinya. Hari khusus 14 Februari udah belum? Nah, pelentang-pelenting begitu. Jangan rugi kita merayakan sesuatu yang jadi dosa. Mau apa? Kasih sayang mah tidak usah diraya-rayakan seperti itu, tinggal lakukan aja. Dan ini tidak ada pacaran dalam Islam. Adik-adik, tidak ada loh pacaran dalam Islam. Berbahagialah yang tidak punya pacar. Punya pacar itu boros pulsa katanya, boros waktu, boros perasaan, boros dosa. Janganlah sayang. Kalau mau sayang nggak usah pakai waktu tanggal 14 ya. Tiap hari saja hari kasih sayang. Jangan tiap hari deng, tiap waktu. Ketemu orang tua, masa harus setahun sekali sayangnya? Jangan para pemuda, kakek-kakek, nenek-nenek tidak usah ikut pelentang-pelenting begitu ya. Udahlah, kita mah yang sesuai-sesuai saja dengan yang Allah sukai. Rugi waktu, apalagi kalau kita meniru sesuatu yang tidak layak ditiru, kan bisa jadi dosa. Udahlah, gak akan bahagia dengan pelentang-pelenting. Apa tadi namanya? Hari pelentang-pelenting ya.
Iya, selanjutnya ada dari emak-emak, akhwat, santri, akhwat. Ini tahajudnya jam 3 tadi ya. Saya mau ngajak muhasabah jam setengah 5 tadi, menjelang sedang istirahat semuanya. Ya, saya berbaik sangka karena tahajudnya dari tengah malam jadi tidur. Ada pertanyaan, Pip? Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin itikaf tanggal 27 Februari malam Jumat, kajiannya di sini malam Jumat. Oh ya, agendanya Asar Al-Hikam, kemudian malam Jumatnya ada kajian Ma'rifatullah. Lalu kalau mau nginep itikafnya nanti kita evakuasi malam-malam ke Masjid Eko 1. Tapi kalau mau di sini juga boleh, silakan. 5 km ya dari sini ke Eko Pesantren 1. Itu bisa nanti siapkan kendaraan. Lalu di sana tanggal malamnya itu malam-malam. Maksudnya itikaf di masjid. Lalu pagi harinya Jumat pagi begini siaran dari Eko Pesantren 1. Lalu sesudah itu kita gerak jalan sehat dan sepeda santai. Pasti santai lah karena nanjak ya kan. Menuju Eko Pesantren 2, jaraknya cuma 3 km, cuma nanjak. Sesampainya di sana acaranya ada panen raya. Saya tidak tahu panen apa nih. Pernah waktu itu panen, silakan asal dimakan di tempat panen. Enggak banyak karena waktu itu panen cabai ya. Dan cek kesehatan gratis. Lalu sesudah itu kita sama-sama akan meresmikan Masjid Eko Pesantren 2, Masjid Darut Tauhid di sana. Namanya Blue Mosque. Apa? Darut Tauhid. Karena kubahnya biru disebut Blue Mosque. Katanya di dunia ini ada 3 Blue Mosque. 1 di Turki, yang kedua di mana lah gitu ya, yang ketiga di Darut Tauhid yang ditahu. Insya Allah sarapan nanti disiapkan, jadi tidak usah risau. Kalau bisa mendaftarkan diri ya, supaya bisa terukur jumlah orang yang akan hadir. Santri sendiri besok mungkin sekitar 3 ribuan yang akan jalannya ke sana. Ini nomornya nomor ganteng nih, 0813 yang mau daftar ya. Maksudnya supaya nanti kan ada hadiah umroh. Jadi bagi yang nanti berangkat dan terdata ya, siapa tahu ada takdirnya ada umroh ya. 813 6631 berapa Pak? Udahlah, 813 6631 7363. Wah Bapak gimana, ditransfer? Bukan ya. 813 6631 7363. Bagi yang mau ikutan boleh daftar. Kalau enggak di sini nanti dimudahkan di masjid. Terakhir, Mim. Cek bismillah. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum AA. Aku punya suami tapi tidak menafkahi. Aku gak kerja AA, stres tiap hari pengen kerja, punya anak kecil, harus gimana AA? Tenang atuh Pip. Ulangi Pip. Assalamualaikum AA. Aku punya suami tapi tidak menafkahi. Aku punya suami. Iya. Tapi tidak menafkahi. Lalu aku gak kerja AA, stres tiap hari pengen kerja. Aku apa? Enggak kerja AA.
akunya nggak kerja, Ya. tapi punya suami, tapi nggak kerja. Terus aku apa lagi? Stres Terus tiap hari. punya anak kecil jadi nggak bisa kerja, itu bingung katanya. Punya suami tapi suaminya tidak menafkahi, beliau juga tidak punya pekerjaan tapi punya anak, jadi stres tiap hari. Ya, pasti berat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama, harus yakin bahwa ini ujian dari Allah, dengan izin Allah. Yang kedua, ridho dulu. Ini tidak semudah bicara ya, tapi harus terima. Ya Allah, saya terima ujian ini. Bimbing saya ya Rabb agar bisa menemukan jalan keluar. Yang ketiga, tobat. Ya ampun ya Allah, ampun. Suami tidak memberi nafkah itu dosa, tapi sibuk memikirkan dosa suami tidak menyelesaikan masalah. Tetap ya Allah, ampun, ampun. Karena maaf ya, ayat yang tadi kan sudah jelas bahwa kepahitan itu diundang oleh dosa. Benar, suami salah tidak menafkahi, tapi menimpanya ini kepada kita, nah itu ada kontribusi dosa. Ingat-ingat dosa dari mulai balik, ambil wudhu, sholat, ampun ya Allah. Yang ketiga, jangan lupa syukuri masih ada suami, masih dititipi anak, karena banyak orang yang merindukannya dan belum mendapatkannya. Lalu ikhtiarnya apa? Syariatnya bicara baik-baik, jangan marah-marah, jangan berbicara kasar, jangan melakukan perbuatan kekerasan ya, tetap dengan lemah lembut. Ingat baik-baik ya, lemah lembut. Situasi sesulit apapun jangan sampai kita jadi orang yang bersikap kasar, karena Allah tidak menolong. Tetap bicara baik-baik, sabar. Sholatnya harus bagus, tahajudnya bagus, baca Al-Quran sambil bawa bayinya, baca Al-Quran. Allah tahu keadaan ibu dengan sempurna, Allah tahu ya. Coba baca surat Al-Baqarah di rumah. Gimana saya belum bisa baca Quran? Belajar baca surat Al-Baqarah, perdengarkan terus surat Al-Baqarah, istighfar yang banyak ya, sambil nanti ikhtiar, nanti Allah ngasih jalan insya Allah. Allah melihat apapun yang terjadi. Kalau disaksikan hambanya tobat, hambanya bersyukur, hambanya memperbaiki ibadah, hambanya menjaga akhlak, tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah, percayalah. Saya tidak bisa melihat, tidak bisa menjawab lebih detail tentang masalah, tetapi hakul yakin Allah mengetahui masalah itu, dan hakul yakin Allah akan menolong kalau menjadi ibu yang bertakwa ya, yang yakin dan patuh. Hindari perbuatan yang tidak disukai Allah. Maka perlu belajar banyak tentang agama supaya kita tahu bagaimana menyikapinya. Kalau tidak tahu agama, tidak kenal ke Allah, tidak tahu amal, berat sekali hidup ini, berat sekali Pak. Berat, pasti berat. Orang yang tidak paham agama tidak mengerti bagaimana menyikapi. Jatuhnya stres, emosional. Ya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Zikirnya salah satunya adalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Ya Rabb, ampuni semua dosa kami. Kuatkan iman yang masih goyah ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang hatinya selalu resah gelisah. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah. Hibur ya Allah yang hatinya sedang sedih.
cukupi yang sedang kekurangan ya Rob, lepaskan dari lilitan hutang. Engkau maha kuasa, Engkau tahu siapa yang menderita karena hutang. Berikan pendamping terbaik ya Allah yang menanti-nantikan. Engkaulah yang kuasa memberikan jodoh. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan anak-anak yang soleh solehah. Jadikan keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, bukakan hanya pintu rizkimu yang halal berkah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, dengan kesembuhan yang benar-benar mendekatkan kepadamu. Ya Allah, lindungi yang terancam, teraniaya di bumi manapun. Engkau yang mengetahui segalanya. Engkaulah pelindung yang maha sempurna. Angkat derajat yang selalu dihina dan direndahkan. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Sempurnakan keislaman kami. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina khususan, dan di bumi manapun saudara-saudara kami yang dizalimi. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan-Mu. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami, tolong ya Rabb. Engkaulah satu-satunya pemilik langit dan bumi yang kuasa menolong. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Jadikan setiap rencana buruk mereka kembali kepada dirinya sendiri. Tolong ya Allah, berikan kemerdekaan, berikan kepada kami keleluasaan ibadah di Masjidil Aqsa. Berikan kepada saudara-saudara kami kemuliaan fid dunia wal akhirat. Ya Allah, berikan umur agar kami bisa menikmati jamuan Ramadan. Sehatkan lahir batin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.